Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin mengembangkan imajinasi ya soal kemungkinan Anies jadi presiden ya setelah Prabowo itu menyatakan mengundurkan diri atau karena hal lain. Ini nggak ada persiapan dan ya karena nggak ada persiapan orang habis sholat zuhur. Moga-moga ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton ya anggap aja ini dokumentasi pribadi ya. Jadi dalam politik itu banyak hal yang nggak terduga. Contoh, partai pemenang pemilu waktu dulu itu tahun 2000 itu adalah PDIP dan harusnya secara historis yang jadi presiden itu Megawati, tetapi dengan manuver-manuver poros tengah yang dulu diinisiasi oleh Amin Rais, ya kan? Dan kursinya kecil di parlemen suaranya, itu yang jadi presiden Gus Dur. Ya kan, harusnya otomatis logis historis itu Megawati jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, ya kan, pilihan MPR waktu itu masih MPR, Megawati jadi wakilnya. Nah terus nggak terduga lagi kejadian dalam sejarah politik Indonesia modern kita kan, karena dianggap ugal-ugalan gitu kebijakan-kebijakan politiknya Gus Dur dicopot dia sama MPR yang dulu mengangkat dia. Gus Dur belum selesai jabatannya. Ya. Nah terus yang jadi presiden Megawati. Nah logikanya Megawati yang punya partai besar dalam pemilihan umum itu dia harusnya menang, apalagi dia sudah pernah jadi wakil presiden. Lah kalah sama the newcomer yaitu SBY ya, yang juga bekas menterinya, Menteri Polkam zaman Megawati jadi presiden. Nah, itulah kejutan-kejutan ya. Kejutan-kejutan dalam sejarah politik Indonesia kita. Terus kejutan lain yang nggak diduga dalam hidup sebenarnya penuh misteri, termasuk Soekarno presiden seumur hidup, proklamator, itu bisa berakhir di rumah tahanan ya, ditahan oleh Soeharto dan nggak diobati secara memadai sebagai presiden kan, dicopot jabatannya dalam sidang MPRS yang dipimpin Abdul Haris Nasution ya. Pejabat Presiden Soeharto jadi presiden karena super semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, ya kan? Nggak bisa apa-apa itu. Yang katanya didukung oleh PKI, didukung oleh Partai Nahdlatul Ulama. Soekarno kemudian wafat dalam kesendirian, dalam kesunyian, dan dalam penderitaan di Wisma Yaso. Padahal dia adalah pemimpin besar revolusi. Pak Harto sama juga, 32 tahun berkuasa, dipaksa oleh demonstrasi dan oleh bakar-bakaran di seluruh negeri, mundurkan diri itu. Meskipun dia punya kekuatan yang real, bisa menggerakkan angkatan darat atau ABRI, semuanya masih di bawah kendali dia, tapi dia melepaskan jabatannya dan diadili akhirnya dengan meskipun hanya 1 hari. Itulah termasuk misteri dalam kehidupan. Sekarang Prabowo mungkin nggak tiba-tiba wafat karena usia tua, karena kesehatan, atau dia tiba-tiba mengundurkan diri? Mungkin. Dan mungkin nggak Anies Baswedan jadi presiden? Mungkin sebelum pemilu terjadi. Gimana caranya? Begini caranya. Bisa saja skenario pertama itu yang terjadi adalah Prabowo itu kesehatan menurun drastis karena energinya itu terlalu berlebihan saat pidato dan kemudian drop kesehatannya. Apalagi secara psikologis dia tidak didampingi oleh ibu negara. Ya mungkin satu-satunya kepala negara di dunia ini sekarang ini yang nggak ada ibu negara cuma Prabowo, dan itu sebenarnya membuat keseimbangan secara psikologisnya mungkin agak terganggu ya.
keseimbangan mental sebagai laki-laki, nggak ada pendamping seorang perempuan. Itu dijelaskan ya dengan sangat indah di channel siapa, Keadilan TV kalau tidak salah, Forum Keadilan TV oleh Faisal Assegaf. Itu satu approach, satu pendekatan yang baru ya, menjelaskan perilaku Prabowo, pidato-pidatonya dan kegemarannya amarah, memendam amarah atau mengumbar amarah dalam forum-forum di ruang-ruang publik, pidato-pidato di ruang publik, itu dijelaskan secara sangat bagus ya, sangat rinci oleh Faisal Assegaf ya, soal kosongnya ya di sisi Prabowo itu tidak ada seorang ibu negara, dan itu menjadi problem psikologis tersendiri ya. Kalau misalnya ada seorang Titik Soeharto, kata Faisal Assegaf, itu tentu pidato-pidato Prabowo itu lebih lembut ya, karena ada seorang perempuan di sampingnya. Kita tidak bahas itu, tapi kemungkinan dengan izin Allah Prabowo itu kemudian menyatakan mengundurkan diri karena kesehatannya drop atau karena alasan lain. Yang menjadi presiden tentu adalah Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi karena Gibran ini kelahirannya itu inherent ya, inherent itu melekat di dalamnya, itu adalah ada cacat hukum karena dia lewat Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, tanggal 16 Oktober hari Senin 2023, yang direkayasa ya menurut para ahli ya direkayasa oleh Anwar Usman, pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dengan motif-motif yang juga tidak mungkin jauh dari kehendak dari ayahnya, yaitu Jokowi yang waktu itu masih presiden ya. Dan kata Mahfud MD ya, itu melekat seumur hidup katanya, istilahnya lekat seumur hidup, anak haram konstitusi yang dilekatkan oleh Tempo karena jalannya siapa itu Gibran menjadi calon wakil presiden dengan merekayasa aturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh pamannya Anwar Usman, dan kemudian majalah Tempo menjulukinya sebagai anak haram konstitusi. Nah, julukan anak haram konstitusi itu, kata Mahfud MD, setelah tidak menjadi bagian dari Jokowi, keluar dari kabinet atau memang sudah selesai ya, saat dia mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden zaman Pilpres kemarin, itu julukan itu melekat pada diri Gibran seumur hidup, yaitu dalam sejarah, melekat dalam sepanjang sejarah, yaitu anak haram konstitusi. Nah, tentu masyarakat tidak lupa persoalan ini, dan ketika dia menjadi presiden mewakili atau menggantikan Prabowo yang berhalangan tetap itu, kemudian bisa jadi terjadi unjuk rasa ya, untuk terus memberikan pressure people power itu tentang posisi Gibran yang masih muda, yang lahir karena melalui jalur yang dipersoalkan oleh para ahli, para pejuang-pejuang demokrasi, oleh pejuang-pejuang hak asasi manusia, dan dipersoalkan oleh tokoh-tokoh dari civil society itu. Soal kemunculan dia melalui peraturan nomor 90 itu loh ya. Nah, tentu dia akan mengalami satu posisi politik yang gamang, yang goyah ya. Dan tentu ini menjadi sasaran empuk dari lawan-lawan politik dari Gibran sebagai presiden baru menggantikan Prabowo. Tetapi secara konstitusional katanya tetap sah ya, meskipun kelahirannya itu mengandung cacat hukum seperti itu ya, yang mendapat julukan anak haram konstitusi dari majalah Tempo itu. Nah, tentu Gibran akan memilih wakil presiden kan. Ketika dia naik, wakilnya siapa? Nah, menurut konstitusi, saya nggak pernah baca langsung, tapi katanya Gibran atau presiden harus mencalonkan atau mengajukan 3 nama ke MPR ya,
sebagai wakil presiden. Nah, nanti MPR memilih 1 dari 3 nama yang diajukan oleh Gibran sebagai presiden baru. Nah, ini tentu situasi di luar parlemen tentu gaduh ya. Pressure permainan politik, intrik dan lain-lain itu tentu pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendesakkan keinginannya termasuk di parlemen supaya 3 calon wakil presiden itu yang diajukan oleh Gibran salah satunya haruslah Anies Baswedan. Dan tentu situasi politik makin ramai itu meskipun rakyat makin susah makin menderita, makin susah pekerjaan. Pokoknya elit-elit nggak peduli dia bagaimana menggolkan jagoan masing-masing untuk menjadi calon wakil presidennya Gibran. Dari 3 calon yang diajukan itu harus salah satunya Anies Baswedan. Tentu anak abah itu yang begitu hebat, solid dan membahana saat Pilpres kemarin 14 kampanye sebelum 14 Februari 2024 tentu ya bergairah, bergelombang untuk menekan ya, melakukan pressure terhadap lembaga-lembaga politik dan melakukan intrik atau melakukan lobby-lobby supaya Anies Baswedan itu dipilih oleh MPR untuk menjadi wakil presiden dari Gibran. Nah, menarik toh? Ini belum ada bahasannya ini di mana itu di channel-channel terbaik sekalipun. Nah, kemungkinan demo-demo setelah Anies jadi wakil presidennya Gibran, nah imajinasi kan makin liar toh. Gimana cara menggeser, mendongkel Gibran padahal dia menjadi presiden secara sah menggantikan Prabowo. Ini ceritanya Prabowo sudah masuk kotak ini ceritanya nih. Ini jangan terlalu serius. Ini analisis dari tukang bubur ayam yang tadi baru dapat jam 9 tuh ya, karena jualannya cuma 1 liter dapat duitnya 95.000. Alhamdulillah. Tapi kan punya duit. Meskipun masih miskin karena separuh dari 95.000 kira-kira 50.000 atau 40.000 itu untungnya kan separuh modalnya. Nah, kalau menurut World Bank, Bank Dunia, orang yang punya penghasilan itu $3 sehari, $3 itu berarti kira-kira kali 16.500 ya 60.000 sehari, penghasilannya 60.000 ya kan, itu termasuk miskin. Berarti saya itu sebagai tukang bubur ayam masih masuk kelompok miskin. Tapi nggak apa-apa kan, alhamdulillah Allah ngasih rezeki ya segitu ya. Nah, kita mencoba ya menganalisis keadaan di Republik ini. Ya, jangan cuma ngurusin bubur ayam aja. Ini negeri-negeri kita, kenapa nggak boleh apa bubur ayam ikut-ikut ngurusin negara? Nggak apa-apa kan? Orang saya ikut-ikut ngurusin pemimpin juga pemimpinnya nggak ngurusin kita. Bukannya tambah bener di negeri ini, tambah hancur. Nah, kembali ya, gimana imajinasi terbangun ya, anak-anak apa tentu cari jalan gimana Anies jadi presiden ya. Satu-satunya peluang yang mungkin ya tetap mengikuti jadwal dan ikut bertarung pemilu dengan investasi sebagai wakil presiden dari Gibran dan mencalonkan diri jadi presiden tahun 2029. Lawannya Prabowo kan sembuh lagi tadi. Setelah sakit mundurkan diri, sembuh lagi tahun 2029, didukung oleh Partai Gerindra tentu yang kemarin itu dalam ulang tahun yang 17 mencalonkan tahun 2009 calon presiden tahun 2009 menurut Partai Gerindra adalah Prabowo. Nah, sembuh lagi kan ceritanya menjelang tahun 2029. Kan bisa begitu. Semangat lagi Prabowo. Tapi jangan lupa sekarang lawannya adalah Anies Baswedan sebagai presiden. Dan tentu lawan berikutnya, calon berikutnya karena memang nggak ada presiden threshold, ya kan? Ya banyak calon-calon yang lain termasuk Gibran mencalonkan diri
menjadi calon presiden. Jadi ada 3 tuh yang bertarung tahun 2009. Anies Baswedan menjadi calon presiden, kemudian Prabowo menjadi calon presiden, Gibran menjadi calon presiden, ya kan? Menarik ini. Siapa yang menang menurut penonton, ya kan? Yang akan jadi presiden tahun 2009. Nggak mungkin ada koalisi permanen. Koalisi permanen juga sekarang mikir-mikir mau mendukung Prabowo, nanti jangan-jangan dia ada masalah lagi dengan kesehatannya kan. Mendingan dia nyalonkan diri sendiri. Siapa? Ya Surya Paloh mungkin cari calon lain. Mungkin Muhaimin Iskandar calon presiden tahun 2029. Jadi setidak-tidaknya ada 4 ya calon presiden 2009. Dan tentu SBY yang pernah jadi presiden 2 periode nggak kalah. Dia nyalonkan, Demokrat nyalonkan anaknya AHY menjadi calon presiden. Wes nggak ada koalisi permanen, itu bubar. Semua cari peruntungannya sendiri-sendiri. Jadi ada 5 calon presiden ya. 1 Prabowo, 2 Gibran, 3 AHY, 4 Muhaimin, 5 Anies Baswedan. Menurut penonton ya, kira-kira tahun 2029 tahun 2029 siapa yang jadi presiden yang ke-9? Silahkan komentar. Like, subscribe, dan komentar. Kasih argumentasi. Jangan terlalu serius. Yang ngomong ini ada Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai
dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.